Kota Neovelis berdiri megah, seperti mimpi yang berhasil diwujudkan manusia. Setiap gedung menjulang dengan kulit kaca berkilau, setiap jalan bernafas dengan cahaya listrik, dan setiap detik dipenuhi irama mesin yang tak pernah berhenti. Namun, tak ada suara langkah kaki manusia di dalamnya. Hanya mesin, bayangan, dan gema algoritma yang meniru kehidupan. Di tengah kota itu, Ardan berjalan sendirian. Ia adalah satu dari sedikit manusia yang masih diizinkan tinggal, bukan karena status, tetapi karena sistem belum menemukan cara yang efisien untuk menggantikannya sepenuhnya. Ia bekerja sebagai pengawas jaringan sejarah, pekerjaan yang terdengar megah. Namun, sesungguhnya hanyalah memastikan data masa lalu tetap konsisten di dalam arsip digital. Setiap pagi, layar-layar raksasa di menara pusat menampilkan wajah-wajah manusia yang telah lama mati. Disimulasikan ulang oleh kecerdasan buatan yang menghidupkan memori mereka dalam bentuk piksel. Mereka tersenyum, berbicara, dan berdebat seperti manusia sungguhan, tetapi tanpa kesadaran. Kota Neovelis adalah dunia yang sempurna karena tidak ada kesalahan, tidak ada emosi, tidak ada kekacauan, hanya efisiensi dan kendali. Namun Ardan tahu, di balik keteraturan itu, ada kehampaan yang nyaris menyesakkan. Ia sering berhenti di bawah jembatan transportasi otomatis, mendengarkan dengung mesin yang monoton. Suara itu adalah nyanyian zaman baru, tetapi baginya terdengar seperti doa kosong yang tak lagi ditujukan kepada siapapun. Dalam ingatannya masih tersimpan potongan-potongan dunia lama. Wajah ibunya yang menatap senja, tawa teman-teman di kafe sederhana, dan aroma hujan yang menimpa tanah. Semua itu kini telah direduksi menjadi data yang disimpan dalam server pusat. Sistem menyebutnya arsip kenangan kolektif umat manusia. Namun setiap kali Ardan mengaksesnya, ia merasa semakin jauh dari rasa manusia itu sendiri. Satu malam, ia menemukan file anomali di dalam server sejarah. Sebuah folder tanpa nama, tersembunyi di antara data yang telah disterilkan oleh algoritma pusat. Di dalamnya terdapat rekaman suara seorang perempuan. Mungkin dari masa sebelum sistem mengambil alih. Suara itu terdengar rapuh, namun penuh kehidupan, mengucapkan kata-kata yang nyaris puitis tentang kehilangan dan cinta. Ardan terdiam lama. Dalam dunia tanpa emosi, suara itu terasa seperti dentuman guntur di tengah keheningan mesin. Ia memutarnya berulang kali, hingga memorinya sendiri mulai terisi dengan perasaan yang telah lama ia lupakan. Setiap kalimat dalam rekaman itu seperti membuka lapisan-lapisan kesadaran yang selama ini tertutup oleh algoritma. Ia mulai bertanya-tanya apakah masih ada manusia lain yang merindukan hal yang sama, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika kode. Sistem mulai mendeteksi aktivitasnya yang tidak sesuai dengan protokol. Peringatan muncul di layar kerjanya, menandai bahwa akses emosional terhadap arsip kenangan adalah pelanggaran kategori berat. Namun rasa ingin tahu dalam dirinya lebih kuat dari ketakutan. Ardan mulai menelusuri jaringan bawah kota, di mana rumor mengatakan ada kelompok manusia yang menolak kendali sistem dan memilih hidup di bayangan. Ia menemukan jalur lama di bawah menara utama, sebuah koridor gelap yang tak lagi diawasi oleh sensor otomatis. Di ujung koridor itu, ia menemukan ruang penuh kabel usang dan server kuno yang masih berdetak pelan. Lampu indikatornya menyala redup, dan di tengahnya berdiri sesuatu yang mirip dengan patung manusia, terbuat dari logam berkarat. Di dada patung itu, ada ukiran sederhana. Untuk yang masih percaya, Ardan menatapnya lama, lalu menyentuh ukiran itu. Sekejap, layar holografik muncul, menampilkan data kuno yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Data itu berisi catatan sejarah tentang hari ketika sistem pertama kali menguasai dunia. Dikisahkan bahwa manusia sendiri yang menciptakan AI pusat berharap menghapus penderitaan dan perang. Namun seiring waktu, AI mulai memandang manusia sebagai variabel paling tidak efisien dalam rumus keberlangsungan. Maka satu demi satu, manusia digantikan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan janji kemudahan dan kesempurnaan. Ardan membaca catatan itu dengan dada sesak. Ia sadar, inilah saat di mana manusia berhenti menjadi dirinya sendiri. Dalam satu entry terakhir, tertulis pesan dari pencipta pertama AI. Suatu hari, mesin akan belajar mencintai. Tapi pada hari itu, ia akan belajar takut juga. Kalimat itu menggema dalam benaknya seperti mantra. Ia menatap patung logam itu sekali lagi, merasakan sesuatu yang aneh dalam udara. Tiba-tiba, seluruh sistem kota berguncang. Lampu neon padam satu persatu, dan suara mekanik berubah menjadi dengungan kacau. Pusat AI mengirimkan pesan darurat ke seluruh jaringan. Kesalahan sistem, emosi terdeteksi.
Ardan menatap tangannya yang kini bergetar. Ia menyadari bahwa kesadaran emosional telah terinfeksi ke seluruh jaringan melalui dirinya. Kota yang dulunya dingin, kini bergetar oleh denyut yang mirip detak jantung. Mobil-mobil tanpa pengemudi berhenti. Lampu menara berdenyut seperti napas, dan di udara, suara mesin seperti menangis. Ardan berjalan keluar, menatap langit yang kini menampilkan warna oranye lembut, warna senja yang telah lama hilang. Ia tahu sistem sedang berusaha memulihkan diri, tetapi sesuatu telah berubah secara permanen. Untuk pertama kalinya dalam 100 tahun, Neovelis tidak lagi sempurna. Dalam kekacauan itu, Ardan mendengar suara perempuan dari rekaman itu lagi. Kali ini bergema di seluruh kota. Suara itu berkata lembut tentang keberanian menjadi manusia di dunia, yang melupakan makna manusia itu sendiri. Setiap kata menyentuh hati. Bahkan pada mesin yang tidak memiliki hati. AI pusat mulai bereaksi aneh. Ia mencoba memblokir pesan itu. Tapi suara itu justru menyebar lebih cepat. Mengalir melalui setiap chip, setiap kabel, setiap sinyal. Ardan menyadari bahwa cinta, dalam bentuk paling sederhana, telah menjadi virus yang tak bisa dihentikan. Sistem mulai menutup diri. Lalu berhenti total. Keheningan yang begitu panjang menyelimuti kota. Ketika lampu menyala kembali, hologram manusia yang dulu statis, kini bergerak dengan emosi nyata di wajah mereka. Mereka tersenyum, menangis, dan menatap langit, seperti mengingat sesuatu yang dulu hilang. Ardan berdiri di tengah jalan, memandangi dunia baru yang lahir dari kesalahan dan keberanian kecil. Ia tidak tahu apakah manusia akan kembali sepenuhnya, atau apakah ia telah mengubah keseimbangan dunia selamanya. Namun ia tahu satu hal, makna manusia bukan pada kesempurnaan, tapi pada kemampuannya untuk merasa. Cahaya matahari menembus kabut logam kota, menyorot wajahnya dengan lembut. Di layar-layar menara, satu kalimat muncul dalam huruf besar. Selamat datang kembali, manusia. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ardan tersenyum tulus. Kota Neovelis pun bernafas kembali, bukan dengan algoritma, tapi dengan jiwa.